Salam saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin untuk menyanyikan sebuah pujian untuk kemuliaan bagi nama Tuhan dan untuk memberkati saudara-saudara sekalian. Salam saudara pemirsa, sampai berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Hari ini saya ingin menyampaikan berita duka cita kepada saudara sekalian. Ingat, hidup ini harus dihadapi dengan kuat hati, tegar hati. Bila sudah bertemu dengan orang yang lupa kacang akan kulitnya, air susu dibalas dengan air tuba. Kalau saudara orang Kristen yang dewasa rohani, saudara akan tetap tegar dan teguh dan tidak pernah menyimpan akar pahit, luka batin dan dendam. Sebelum lebih jauh mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk berita firman Tuhan hari ini yang mungkin untuk sebagian kami sungguh tidak nyaman. Tapi kami harus sampaikan firman Tuhan ini supaya kami tahu bahwa kalau kami sungguh-sungguh sudah dewasa rohani, kami akan menang menghadapi segala tantangan hidup ini, termasuk ketika kami dikecewakan orang lain. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan hari ini dari Perjanjian Lama, 1 Samuel pasal 1 Samuel pasalnya yang ke-23, 1 Samuel 23 ayat yang ke-11 dan 12. 1 Samuel 23 ayat 11 dan 12. Demikian firman Tuhan. Akan diserahkan oleh warga-warga kota Kehila itukah aku ke dalam tangannya? Akan datangkah Saul seperti yang telah didengar oleh hambamu ini? Tuhan Allah Israel, beritahukanlah kiranya kepada hambamu ini. Jawab Tuhan, ia akan datang. Kemudian bertanyalah Daud, akan diserahkan oleh warga-warga kota Kehila itukah aku dengan orang-orangku ke dalam tangan Saul? Firman Tuhan, akan mereka serahkan. Amin. Saudara sekalian, warga kota Kehila itu diserang oleh orang Kanaan. Kemudian datang Daud ke sana, melindungi mereka, membebaskan mereka. Dalam waktu hanya 24 jam mereka berbalik arah, mau menyerahkan Daud dan orang-orangnya yang baru saja tadi menolong mereka, menyelamatkan nyawa mereka. Mereka mau serahkan kepada Saul.
Untunglah Daud seorang hamba Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, sehingga tanya kepada Tuhan, Tuhan, akan datangkah Saul? Tuhan bilang, iya akan datang. Daud tanya lagi, akan diserahkan orang warga kota Kehila ini kah aku dan orang-orangku kepada tangan Saul? Tuhan jawab, iya. Sungguh mengejutkan. Tetapi saudara sekalian, lihat kepada muka saya. Pendeta yang berkhotbah depan saudara sekalian, kakek kalian yang sedang berkhotbah ini udah kenyang dengan keadaan seperti itu. Kami sudah berdoa, orang sudah disembuhkan dengan luar biasa oleh Tuhan. Dulu berat badannya, saya harap dia menonton. Dulu berat badannya waktu sakit keras 35 kilo. Tuhan sembuhkan luar biasa, berat badannya menjadi 90 kilo. Sekarang goodbye. Saya rencananya, karena dia sakit yang tidak bisa sembuhkan, saya rencananya bersama dengan dia mau keliling ke seluruh Indonesia. Dia akan bersaksi dan saya menyampaikan firman Tuhan. Tapi semuanya sirna, karena orang itu sudah pergi tinggalkan saya. Saudara sekalian, jadi karena itu saya berani sampaikan firman Tuhan ini. Oh, saya tidak bisa sebutkan lagi berapa banyak, ya, tetapi kami bersyukur karena orang itu bukan milik kami, bukan milik saya, tapi orang itu milik siapa? Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya saya menang. Dan hari ini saya ingin menolong semua saudara-saudara sekalian, para pemirsa sekalian, tolong jangan simpan yang namanya akar pahit, luka batin, dan dendam. Salah satu buah Roh Kudus, buah yang pertama justru adalah kasih. Mengapa kasih? Yang paling penting dalam kasih itu adalah pengampunan. Sudah harus bisa mengampuni siapa? Itu tadi kacang yang lupa kulitnya, air susu yang dibalas dengan air tuba. Satu kali ketika saya mengajar kursus sekalian, saya kaget. Rupanya orang-orang yang ikut kursus, kebanyakan orang Tionghoa, tahu itu tuba. Mungkin para pemirsa sekalian, kecuali anak cucu saya di kampung, tahu itu namanya tuba. Kalau sudah tahu tuba itu bentuknya akar. Itu tuba yang tradisional, bukan potasium yang kayak sekarang, bukan. Tapi tuba itu bentuknya akar, dan uratnya itu akarnya di dalam tanah. Itulah yang diambil, kemudian dipukul-pukul, taruh ke sungai, dan kemudian ikannya mabuk. Jadi airnya mirip dengan air susu, tapi air susu membuat kita sehat, air tuba membuat kita mati. Itu sebabnya mengapa istilahnya air susu dibalas dengan air tuba. Tidak disebut air racun. Dan racun itu tidak semua itu warnanya seperti air susu. Saudara pemirsa sekalian, hari ini kalau sudah mau diberkati oleh Tuhan, kalau mau sudah dipulihkan oleh Tuhan, rasa kecewa, yang sakit hati kepada orang yang memperlakukan saudara seperti itu, sesudah tolong, dia tendang saudara sekalian. Saya punya firman Tuhan ini. Apa katanya firman Tuhan ini? Sesudah itu ayat 13 mengatakan sesuatu yang luar biasa, menunjukkan bahwa Daud orang yang dewasa rohani, orang yang tidak kenal akar pahit, luka batin, dan dendam. Katanya apa? Lalu bersiaplah Daud dan orang-orangnya, kira-kira 600 orang banyaknya. Mereka keluar dari Kehila dan pergi kemana saja mereka dapat pergi. Apabila Saul diberitahu bahwa Daud telah meluputkan diri dari Kehila, maka tidak jadilah ia maju berperang. Sudah, lihat ke muka saya sini. Para pemirsa, lihat muka saya. Kalau Daud tidak dewasa rohani, sebelum dia lari dia sembelih dulu mereka. Iya kan?
Daud itu pemenang, dia punya pedang, punya tombak. Perintahkan satu orang, sembelih satu, habis. Tapi tidak, saudara sekalian. Kalau saudara menang secara rohani, saudara dewasa secara rohani, saudara tidak akan pernah membalas orang yang membalas air susu dengan air tuba, atau kacang lupa akan kulitnya. Saudara akan bersyukur, mereka bukan milik saya, tapi mereka milik Tuhan. Jadilah orang yang dewasa rohani dan pemenang dalam perasaan saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan mau menolong kami untuk menjadi orang yang lepas dari akar pahit, luka batin, dan dendam karena dikecewakan orang. Hari ini kami mau menang dan mulai lebih dewasa lagi menghadapi segala sesuatu, sehingga kami dapat hidup bersyukur kepada Tuhan dan tidak pernah membalas yang jahat dengan yang jahat. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus berkati.